Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya Xiao Xuan berhasil memurnikan jiwa makam surgawi. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Beberapa saat kemudian Xiao Xuan menghampiri Xiao Yan. Leluhur, Xiao Yan menatap Xiao Xuan yang tersenyum hangat. Saring dan serap Xiao Xuan menyeringai, dia menjentikkan jarinya dan gugus cahaya kristal yang jelas di depannya perlahan terbang. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam, itu tampak seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugus cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa menyebar di dalamnya seperti sedalam lautan, bahkan jiwa Heavenly State yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, aku pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Dia sekali lagi memberi hormat terhadap Xiao Xuan. Setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera sebuah cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat. Dia melihat ke arah gugus cahaya yang sangat jernih yang tampak seperti matahari. Senyuman senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunannya. Mungkin Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak dapat dia lakukan saat itu. Masih ada waktu, mudah-mudahan aku bisa menunggu sampai kau keluar dari pengasinganmu. Xiao Xuan bergumam, dia segera duduk di luar klaster cahaya. Dia mengingat kejadian di masa lalu di mana dia masih kecil, kenangan yang sangat indah bersama orang tuanya. Dia juga mengingat masa di mana klan Xiao sangat berjaya di benua ini. Dia juga mengingat di mana dia berlatih dan hampir mencapai Doudi. Namun dia disergap oleh klan Hun dan dibinasakan bersama semua anggota klan Xiao. Tak terasa air mata Xiao Xuan sedikit keluar, dia hanya bisa berharap kepada Xiao Yan agar bisa membangun kembali klan Xiao di masa depan. Tempat ini adalah seperti laut tak berujung, ombak bergulung di atas laut, sepertinya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut, matanya melihat ke arah laut di bawah, ada kejutan kuat di matanya, gugus cahaya tidak tampak besar tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini benar-benar sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu luas dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa Heavenly State yang sempurna tampak sama sekali tidak signifikan. Tak kusangka jiwa makam surgawi begitu menakutkan, tidak heran bahkan leluhur harus membakar jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan keningnya, hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode mengorbankan diri ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi telah menghilang, semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar, jika rumor ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual dari tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan, bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya adalah hadiah yang sangat luar biasa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, sekarang bukan waktunya untuk bimbang. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah agar dia memiliki kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dia melihat ruang ini dan ekspresi muram terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Xiao Yan menghela nafas panjang, dia perlahan-lahan menenangkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat daripada makam surgawi ini bagus untuknya. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari alisnya. Setelah itu teriakan rendah terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki.
sosok ilusi menutupi di sekitar Xiao Yan saat dia duduk. Pusaran air besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya, kekuatan spiritual ditembakkan dari segala arah, laut spiritual tempat Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api purifying demonic lotus menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya, kekuatan spiritual ditembakkan dari segala arah, tampaknya telah mengalami semacam tarikan yang kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus melesat ke atas. Sementara Xiao Yan melahap dan memurnikan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan, kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati kondisi legendaris dengan kecepatan menakutkan. 1 bulan berlalu, sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki klaster cahaya, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini, bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi yang aneh, semuanya sama persis seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar klaster cahaya, kedua matanya sedikit tertutup, dia tampak seperti biksu yang bermeditasi, tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu, apalagi dari penampilannya, ia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya, namun dia terus menunggu dengan gigih. Wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia melihat kumpulan cahaya di depannya, tubuhnya juga menjadi jauh lebih ilusi saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis, gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di makam surgawi seperti 1 tahun untuk Xiao Yan, yang berada jauh di dalam laut spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut, awan yang kaya menutupi seluruh dunia, sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata, pada akhirnya itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki, seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. 2 bulan pun berlalu di luar makam, sosok tua Xiao Xuan telah memucat hingga hampir tak terlihat. Meskipun ini masalahnya lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang, sebuah obsesi tampaknya telah memungkinkan dia yang telah mencapai akhir hidupnya untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sosok tua Xiao Xuan yang sudah transparan berfluktuasi sedikit, Xiao Xuan menyeringai, matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku sangat yakin bahwa klan Xiao akan berjaya di tanganmu, selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup, tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Namun ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat saat tubuh Xiao Xuan hendak menghilang, riak yang seperti penguasa dunia dengan cepat menyebar, tekanan itu tidak bisa ditahan. Mata Xiao Xuan yang akan menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini, energi yang baru dia rasakan dari Xiao Yan itu adalah spiritual heavenly state. Akhirnya Xiao Xuan berhasil melihat keberhasilan Xiao Yan. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar, mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat menghilang. Sesaat kemudian Xiao Yan menghampiri di mana Xiao Xuan berada, namun dia tidak menemukan di mana Xiao Xuan sama sekali. Dalam benaknya dia menyadari bahwa Xiao Xuan sudah menghilang. Xiao Yan sedikit menyesal karena terlambat dan tidak bisa melihat Xiao Xuan di momen terakhir. Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan, hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke distet yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu, jika tidak bahkan jika Douqi seseorang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 9, itu masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah benar-benar lenyap. Sosok legenda yang pernah mendominasi benua Douqi, telah benar-benar menghilang dari dunia, namun ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia melangkah ke distet. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi, namun bahkan setelah jiwanya maju ke distet, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini, mungkin dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dou Di yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menyimpan jejak energi Xiao Xuan, dia menundukkan kepalanya dan menatap dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di dunia luar, namun Xiao Yan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya,
Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Heavenly State dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan satu tingkat, namun perbedaan ini bagaikan langit dan bumi. Mungkin sudah waktunya untuk keluar. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit, Xiao Xuan sudah lenyap, tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia tinggalkan, namun karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan sama seperti pemilik makam surgawi ini, dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya, jarinya dengan lembut melewati ruang di depannya, garis retakan spasial muncul, matanya sekali lagi menyapu dunia ini sebelum dia melangkah ke celah, ruang itu bergoyang dan dia menghilang menuju celah tersebut. Beberapa sosok berdiri di atas pegunungan luas alam Gu, mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat riak energi yang berfluktuasi perlahan. Ayah, apa yang terjadi? Sun Er menatap ayahnya di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu, jika Xiao Yan tidak keluar, Klan Hun mungkin benar-benar akan menghabisi ayahnya. Gunanhai di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Selain itu hari yang mereka sepakati dengan Klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup, terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya diblokir. Aku telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi aku ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening, kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi, itu adalah Dou Di Elite yang menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun, meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali, alam yang diciptakan oleh Dou Di jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun mereka mengerti bahwa dengan kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu Xiao Yan bagaimana? Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun Xiao Yan saat ini ada di dalam. Bagaimana Xiao Yan keluar jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram, dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, tidak mungkin tidak mencegahnya untuk memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar, segera energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa 10.000 kaki di langit. Setelah itu dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi, bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak tangan energi besar itu sangat cepat, dalam sekejap itu muncul di langit, namun di saat hendak menabrak energi makam surgawi ketika kecepatan lonjakan yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan yang besar, itu benar-benar dengan paksa memblokir serangan dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Kekuatan yang dimiliki Gu Yuan sangat kuat, dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini, namun serangan Gu Yuan menghilang dengan mudahnya. Ini adalah fluktuasi spiritual, bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Gu Dao dan Gu Nanhai berseru, memblokir serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual, kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Ada sesuatu yang salah, semuanya bersiap. 3 immortal dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka berteriak pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Doki melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menunggu seseorang dan tidak punya rencana lain. Gu Yuan berteriak keras dengan ekspresi serius setelah dia mengeluarkan energinya untuk bersiap. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Yuan terdengar. Segera sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu.
Orang sebanyak ini bukankah terlalu berlebihan hanya untuk menunggu satu orang saja? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas dia melihat aura dari berbagai ahli melonjak di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit tersenyum. Xiao Yan, semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya sedang waspada. Gu Dao mendesah lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Sebelum dia selesai berbicara, bagaimanapun dia melihat kejutan yang tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya, apakah itu kamu? Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar melanda hatinya. Semua orang termasuk Sun Er dan yang lainnya, memiliki wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Aku pikir itu memang diriku. Xiao Yan hanya tersenyum setelah mendengar pertanyaan Gu Yuan. Spiritual Heavenly State, bagaimana mungkin? Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok muda yang keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi rasa tidak percaya. Semuanya orang ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di Heavenly State. Bagaimana mungkin dengan waktu sesingkat itu Xiao Yan bisa naik ke tingkat di State? Xiao Yan yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar diam, meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu Xiao Yan tidak terkejut dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Bagaimana kau bisa melakukannya? Gu Dao menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun jiwanya saat ini tetap berada di Heavenly State, masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di State. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Xiao Yan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Gu Dao dan Gu Nanhai terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki untuk Xiao Xuan telah mencapai puncaknya. Xiao Xuan memang layak pernah menjadi orang terkuat di benua Doqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kau sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga perlahan-lahan menjadi tenang, matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi.